wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Putri Prastiwi dengan NIM G051241 dari Prodi Ilmu Tanah. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok saya, yaitu unit terkecil dalam kehidupan. Pertama-tama, adapun latar belakangnya. Unit terkecil dalam kehidupan adalah sel. Sel merupakan dasar struktural dan fungsional semua makhluk hidup, mulai dari organisme bersel tunggal seperti bakteri hingga organisme multiseluler seperti tumbuhan dan hewan. Sel ditemukan pada abad ke-17 oleh Robert Hooke dengan teori sel dikembangkan pada abad ke-19 oleh Sladen dan Schwann. Sel dapat berupa prokariotik tanpa inti atau eukariotik memiliki inti dan berfungsi untuk melakukan semua proses kehidupan seperti metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Dan berikut adalah contoh sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya, struktur sel. Yang pertama itu membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah lapisan fosfolipid ganda yang membungkus sel berfungsi sebagai penghalang selektif. Membran ini terdiri dari dua lapisan lipid dengan protein-protein terbenam di dalamnya yang berfungsi dalam transportasi, komunikasi sel, dan pengenalan sel. Yang kedua itu nukleus. Nukleus adalah organel yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Fungsi utama nukleus adalah mengatur aktivitas seluler melalui ekspresi gen yang mempengaruhi sintesis protein, pembelahan sel, dan fungsi-fungsi lainnya yang vital. Dan yang ketiga itu mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terlibat dalam produksi ATP, adenosin trifosfat, yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Mitokondria juga berperan dalam regulasi apostosis, yaitu proses kematian sel terprogram yang penting untuk perkembangan dan pemeliharaan jaringan. Adapun ribosom. Ribosom adalah organel terkecil yang terlibat dalam sintesis protein. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan informasi genetik dari mRNA atau messenger RNA menjadi rantai polipeptida yang kemudian dilipat menjadi protein. Adapun retikulum endoplasma atau RE. RE juga memainkan peran penting dalam pengaturan kalsium dalam sel. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang berhubungan langsung dengan nukleus dan terlibat dalam sintesis dan transportasi molekul. Adapun aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel yang terdiri dari tumpukan membran pipih. Fungsinya, yang pertama itu memodifikasi dan mengemas protein, yang kedua membentuk vesikel untuk sekresi, dan yang ketiga menyimpan dan mendistribusikan lipid. Selanjutnya itu lisosom. Lisosom adalah organel yang mengandung enzim pencernaan yang menguraikan bahan-bahan yang tidak diinginkan, seperti makromolekul, organel yang rusak, dan patogen. Dan kemudian peroksisom atau peroksisom adalah organel yang ditemukan dalam sel eukariotik
yang berfungsi untuk memecahkan asam lemak dan senyawa beracun, seperti hidrogen peroksida melalui reaksi oksidatif. Selain itu, peroksisom juga berperan dalam metabolisme lipid dan sintesis plasmogen, komponen penting dari membran sel tertentu. Kemudian, sitoskeleton. Ini merupakan jaringan protein serat yang memberikan dukungan struktural kepada sel, menjaga bentuk sel, dan memfasilitasi pergerakan organel di dalam sel. Dan kemudian kita masuk pada fungsi sel. Yang pertama itu metabolisme. Sel melakukan berbagai reaksi metabolik yang melibatkan pemecahan dan sintesis molekul untuk menghasilkan energi dan membangun komponen seluler. Pada proses ini juga mencakup sintesis biomolekul seperti protein, lipid, dan asam nukleat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan. Dan yang kedua itu pertumbuhan dan perbaikan. Sel memiliki kemampuan untuk membelah melalui mitosis, menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Proses ini berkontribusi pada perkembangan pemeliharaan dan regenerasi organ dan jaringan. Yang ketiga itu respon terhadap lingkungan. Membran sel mengandung reseptor yang memungkinkan sel untuk merespon perubahan lingkungan seperti sinyal kimia dan fisik. Pada respon ini dapat mempengaruhi berbagai proses seluler seperti pertumbuhan, diferensiasi, dan adaptasi. Dan yang keempat itu reproduksi. Sel melakukan reproduksi melalui mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru yang diperlukan untuk penggantian dan pertumbuhan jaringan. Pada proses ini, penting untuk keberlanjutan spesies dan variasi genetik. Dan yang terakhir, yaitu transportasi molekul. Sel mengatur transportasi molekul melalui membran sel untuk memastikan kesetimbangan internal. Proses ini penting untuk memasukkan nutrisi, mengeluarkan limbah, dan mempertahankan keseimbangan ion. Dan yang kemudiannya itu perkembangan teknologi dalam membantu memahami mekanisme sel. Perkembangan teknologi telah secara diperluas memahami kita tentang mekanisme seluler. Beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah memungkinkan ilmuwan untuk mengeksplorasi struktur, fungsi, dan dinamika sel dengan tingkat detail yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Kemajuan teknologi telah tingkatkan detail dengan menyediakan alat dan metode baru yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam ke dalam mekanisme seluler dan memahami kompleksitas kehidupan pada tingkat yang lebih mendetail. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membuka jalan untuk mengembangkan terapi dan teknologi baru yang berdampak besar pada kesehatan dan ilmu kehidupan. Adapun sel prokariotik. Pertama, apa itu sel prokariotik? Ini adalah jenis sel yang tidak memiliki inti sejati. Sel prokariotik umumnya ditemukan pada bakteri dan arkea, dua domain kehidupan yang berbeda. Pada sel prokariotik memiliki ciri-ciri utama, seperti tidak memiliki membran inti, DNA berbentuk sirkular, dan terdapat di daerah nukleoid. Kemudian, umumnya lebih kecil daripada sel eukariotik dengan ukuran berkisaran antara 0,1 hingga 5 mikrometer. Memiliki dinding sel yang kaku yang terdiri dari peptidoglikan pada bakteri
dan reproduksi ini terjadi secara seksual melalui pembelahan linear. Adapun fungsinya yaitu untuk menghasilkan energi, bereproduksi melalui pembelahan biner, mensintesis protein, dan beradaptasi dengan kecepatan terhadap perubahan lingkungan. Dan memiliki struktur seperti membran plasma, sitosol, ribosom, nukleoid, dinding sel, flagella, pili atau fimbriae, dan granula, inklusi, dan terakhir kapsul. Adapun sel eukariotik yang merupakan sel yang memiliki inti sejati, materi genetiknya DNA dikelilingi oleh membran inti. Sel eukariotik dapat ditemukan pada organisme seperti protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Ciri-ciri utamanya yaitu memiliki membran inti yang membungkus DNA berbentuk linear dan terorganisir dalam kromosom. Ukuran sel lebih besar dibandingkan sel prokariotik dengan ukuran berkisaran antara 10 hingga 100 mikrometer. Memiliki berbagai organel yang dikelilingi membran yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Reproduksi dapat terjadi secara aseksual maupun seksual. Memiliki fungsi utama yaitu sintesis protein yang dimulai di nukleus di mana DNA ditranskripsi menjadi mRNA. Selain itu, sel eukariotik berperan dalam produksi energi. Sel eukariotik juga mengatur transportasi molekul melalui membran plasma yang bertindak sebagai penghalang selektif, mengontrol masuk dan keluarnya molekul. Dan memiliki struktur pertama membran plasma, 2 nukleus, 3 retikulum endoplasma atau RE, dan keempat aparatus Golgi, dan yang kelima mitokondria, keenam kloroplas, dan yang ketujuh lisosom, yang ke-8 peroksisom, dan yang terakhir yaitu sentriol dan setrosom. Nah, setelah materi yang saya bawakan tadi, kita mendapat kesimpulan, yaitu unit terkecil dalam kehidupan adalah sel, yang merupakan dasar dari semua organisme hidup. Setiap sel memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi esensial seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Sel terbagi menjadi 2 jenis utama, prokariotik dan eukariotik, yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Sel prokariotik sederhana tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukariotik lebih kompleks dengan organel-organel terstruktur. Sebagai unit fungsional terkecil, sel adalah pondasi bagi keberlanjutan dan evolusi kehidupan di bumi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.